gue serve sandwich. As simple as sandwich bisa bikin orang happy, man. Iya. Bisa bikin orang lupain masalah. Iya. Kayak gue pikir kayak, wah man, I want to be in this industry. Gue sendiri, gue percaya 8 tahun gue di marketing, kalau lu mencoba ngetargetin ke semua orang, artinya lu gak targetin siapapun. Betul. Kalau ada orang marketing di sana, misalnya kita datang, tim gue nyamperin, Pak Ray, datang lagi, minggu ini udah 2 kali loh Pak Ray, apa kabar? Gitu loh. Dia bisa ngajak ngobrol, Pak Ray kita lagi ada menu baru nih, mau coba gak Pak? Misalnya lu bilang, gue lagi gak makan ini nih, yaudah sampel aja dulu deh, langsung. Iya, misalnya info ke kitchen, tolong dong nih Pak Ray datang nih. Nah jadinya as a guest, lu pasti akan merasa kayak, spesial banget gue di sini. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kita kali ini akan membahas tentang F&B marketing. Tamu kita Hartono Moe, dia adalah seorang head marketing dan juga co-owner dari Thoma Brasserie. Restoran yang belum lama baru buka, makanannya enak, minumannya luar biasa, koktailnya, suasananya juga seru banget, dan pokoknya kalian harus nyobain ke sana. Nah, sebelumnya dia itu kerja lama di dunia corporate. Perusahaan internasional, perusahaan besar sekali, bahkan pernah kolaborasi juga dengan Ray Jensen Radio Podcast. Nah dia malahan terjun ke F&B outlet nih sekarang. Jadi dia punya strategi, tips dan trik yang dia sudah pelajari selama bertahun-tahun di corporate dan dia aplikasikan ke F&B outlet. Nah apa aja strateginya nanti kita akan bahas di podcast ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Oh, kita juga ada di Noise ya sekarang. Jangan lupa, jadi buat yang punya Noise, bisa dengerin kita di sana juga. Dan for further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio dan di TikTok. Okay, without further ado, please welcome Hartono Moe. Enjoy the show. Oke guys, welcome back to the show. Jadi seperti yang gue bilang tadi di intro, gue akan masak di bulan ini di tanggal 25-26 di Thoma Brasserie. Nah kita sekarang ditemenin sama Ono nih marketingnya nih. Halo Ray, apa kabar? Kabar baik man, good morning. Good morning. Thanks for coming brother. Thank you man, thank you banget juga. As always good to see you again. Biasanya guys, dia itu dulu kerja sama suatu brand besar, biasanya kalau lagi kerja sama kita kolaborasi, Ono itu nontonin di belakang to make sure podcastnya lancar dan sesuai target. Sekarang dia sudah terjun di F&B. Yoi. Gitu. Apa kabar? Gimana? Baik banget. Nah posisi lu di Thoma sendiri itu apa sih? Gue tahu lu part of the owner juga dan manajemen lu pegang marketingnya. Jadi lu head of marketing itu bisa dibilang. Betul. Oke, jadi lu ngurusin apa aja kreatif? Jadi everything about experience lah ya kita bilang ya. Jadi dari design, tone mannernya brand Thoma, habis itu entertainment, kreatif pastinya, social media, event-event. Berarti bukan cuma jualan doang ya marketingnya? Karena ya agak-agak sedikit berbeda ya. Karena di industri gue sebelumnya itu kan very corporate gitu ya. Corporate ya kalau kita ngomongnya ngerjain marketing ya hanya koridor marketing yang di handle gitu. Yes. Tapi kalau kita masuk ke restoran kan sedikit agak berbeda. No, kan, my God. Gue juga baru tahu gitu. Like dicemplungin ke jungle kayak oh my God. Seperti ini ya gitu. Jadi partneran sama teman podcast kita juga, Chef Nico ya kan. Dan juga apa ya, you guys are having so much fun kalau gue lihatnya gitu kan. Nice because the restaurant is doing so well guys, ramai banget Thoma Brasserie. Thank you. Oke, kenapa lu decide buat terjun langsung ke ini? Lu pindah haluan lah gitu, biarpun departemennya namanya sama nih. Tapi kan ya tadi kita udah ngomongin, beda tanggung jawabnya beda juga gitu kan. Kenapa lu decide buat terjun ke F&B outlet gitu? Nah mungkin gue sharing sedikit ya background gue, karena mungkin banyak orang yang belum kenal gitu ya. Nah kalau gue itu sendiri memang backgroundnya dari dulu banget, pas zaman gue kuliah pun itu udah di F&B. Pas gue kuliah di Sydney at that time, itu gue udah pernah setahun di fine dining as a part time.
Ya jadi server, jelasin wine, Chardonnay cocok sama apa, kayak gitu-gitu. That's marketing in itself loh. Iya, indeed. Nah abis itu gue 3 tahun di salah satu merek sandwich store chain terbesar di dunia juga. Itu gue 3 tahun di sana. Sebagai? Jadi ya pastinya toasted bread, serving customer, prep, buka tutup toko, dan segala macam lah. Jadi on that point, gue pernah sekali nih experience, gue inget banget, itu gue mau closing. Gue closing jam 11 malam, gue inget. Karena di outlet gue itu deket sama universitas. Kan? Jadi banyak anak malam lah, jam 11. Gue inget banget, ada momen dimana ada student datang, dia bilang, guys, gue butuh banget bantuan lo. Gue bilang, ini anak kenapa nih datang malam-malam, tamu minta tolong. Gue pikir wah ini gak bener nih malam-malam minta duit atau apa sih gitu kan, mau dipalakin. Dia bilang gue besok ujian. Gue besok ujian jam 9 pagi. Gue anxious banget. Lu boleh gak bikinin gue sandwich? Damn. Gitu. Ini gue merinding nih. Jadi gue bikinin dia itu sandwich meatball. Sandwich meatball. With all the cheese-nya double cheese, pakai avocado segala macem. Gue kasih ke dia. Dia duduk di pojokan. Udah bayar duduk di pojokan. Gue inget banget. Gue lihat dia sambil makan. Dia sambil merem. Comfort zone. Yes. At that moment gue bilang kayak, men gue gak dibayar aja gue mau men. Kerja F&B. Karena itu kayak bisnis yang beneran. Gue serve sandwich. As simple as sandwich bisa bikin orang happy men. Bisa bikin orang lupain masalah. Kayak gue pikir kayak, wah man, I want to be in this industry. I always say, kayak it can change someone's day gitu, at least gitu kan. Some meals makan kadang bisa life changing juga guys gitu. Tapi kalau biasanya itu buat orang-orang di industri sih life changing gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang di luar industri, it can make someone's happier aja. Lagi bete, makan, kelar. Contoh, gue kemarin meeting pop up nih di Toma. Itu gue udah bete banget, gila gue 2 jam dari sini ke Toma. Macet, hujan. Tapi begitu gue ketemu mereka, ketemu Ono, makan, minum, happy lagi gitu kan. It is powerful gitu lah buat kita gitu kan. My God. Makanya gue pikir, wah seru nih di F&B gitu. Makanya gue pikir at that time umur 19-20 gue pikir kayak, wah one day gue pengen nih punya something like this lah. Gue bisa build legacy gue. Nah, cuman secara perjalanannya kan tidak seindah itu ya. Gitu. There's a step lah untuk menuju ke sana gitu. Jadi makanya at that time gue masuk dulu karena memang timingnya juga seperti itu. Jadi gue memutuskan untuk gue masuk ke corporate dulu tuh. Iya, tapi lu berarti kan malahan orang outlet dulu sebenarnya gitu outlet, kan, ya kan? Terus ya lu kerja part time, terus tapi emang basic lu emang marketing berarti pas belajar. Terus you take the corporate world, lu jadi ngambil gue marketing. S1 itu malah finance. S1 finance, tapi gue langsung lanjut S2 gue marketing. Nah, cuman yang namanya kuliah versus dunia kerja mah beda banget lah. Iya dong. Ya, makanya mau dibilang marketing, kalau menurut gue ya, marketing itu sebenarnya lu gak usah kuliah pun, lu belajar itu di lapangan men. Lu belajar di lapangan. In what way? Semakin banyak lu lihat case study, semakin banyak lu mau ngulik gitu ya. Marketing knowledge itu akan lebih bulat. In both way, in all ways. Mau dari segi misalnya, gue mau bikin dong contoh restoran gue sepi nih, gue mau bikin apa? Kalau lu udah sering ngulik, lu pasti tahu, bisa lu bikin kitchen takeover, kayak gua nanti kita jalanin, bisa bikin bar takeover, bisa collab menu dan segala macam. Nah itu hanya itu nggak diajarin di kuliah, coy. Itu nggak diajarin. Makanya lu kan harus sering aware, lu harus demen ngulik dan segala macam. Sama di kreatif juga, karena di tim gue juga, meskipun dia itu basicnya adalah desain, tapi dia bilang kayak di kuliah itu nggak diajarin kok, nggak diajarin misalnya kayak, ini desain yang bagus, ini desain yang enggak. Ya lu harus pakai nalar lu sendiri kayak mau ngulik gitu loh, mau ngulik lihat desain ini, ini kayak cocok deh sama gue deh.
dia ngulik lagi. Ya menurut gue marketing itu ya. Iya sih. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, gue mau bertanya kalau gitu. Menurut lu orang sebagai marketing restoran, penting nggak orang misalnya biasa restoran ada brand, ngurusin brand, ngurusin kreatif atau marketing atau sosmed lah, in that department, ada standby di restorannya? Kalau menurut gua, tergantung restorannya apa bro. Let's say Toma, lifestyle. Penting banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin lifestyle restoran, orang datang atau customer datang ke restoran, itu kan for a reason. Benar nggak? Apalagi misalnya kalau pricingnya premium, is a premium lifestyle restaurant, orang pasti nyari di luar makanan dan minuman yang enak. Karena makanan minuman enak itu udah wajib. Sudah saklek, harus hukumnya gitu. Tapi yang membedakan makanan dan minuman di restoran A dengan B itu apa kalau lifestyle? Vibe-nya kan. Vibe-nya, music, atmosfer dan lain-lain. Nah makanya dan salah satu yang paling penting adalah service. Sangat penting. Itu yang membuat orang willing to pay more. Nah dengan adanya orang marketing di outlet, apalagi ini konteksnya lifestyle premium ya. Yaitu customer ketika datang ada orang yang greet. Misalnya contoh lah, Ray sudah pernah datang ke Toma 3 kali contoh. Tapi nggak ada orang marketing di sana. Ya. Datang kan jadinya transaksional kan Ray. Lo datang, lo di service segala macam, service server aja gitu ya. Abis itu makan, you happy, we are happy, you give us revenue, ya udah pulang gitu. Tapi nggak ada something yang bisa bikin itu memorable kan. Benar nggak? Tapi kalau ada orang marketing di sana, misalnya kita datang, tim gue nyamperin, Pak Ray, datang lagi minggu ini udah 2 kali loh Pak Ray, apa kabar? Gitu loh. Dia bisa ngajak ngobrol. Pak Ray kita lagi ada menu baru nih, mau coba nggak Pak? Aduh, saya misalnya bilang, gue lagi gak makan ini nih, yaudah sampel aja dulu deh, langsung. Misalnya info ke kitchen. Tolong dong nih Pak Ray datang nih. Nah jadinya as a guest, lo pasti akan merasa kayak, spesial banget gue di sini, kayak loyal, kayak I'm part of this family gitu loh. Jadi jadinya ketika lu pulang, lu itu pasti akan keinget. Biarpun secara kadang nggak sadar gitu, tapi you willing to come back, lu bakal balik lagi karena extra service itu. Betul. Gitu. Makanya penting menurut gue bro. Tuh jaga outlet, soalnya gue kadang rada sebel marketing tapi kagak jaga outlet, datang kalau event doang gitu kan. Oke, jaga outlet. Yes, penting sih, lu harus soak in the atmosphere juga. Jadi lu tahu what it's all about juga kan. Restoran lu nih kayak apa servingnya, atmosfer yang mau diciptakan kayak apa. Dan satu lagi bro, ini menurut gue juga penting. Lifestyle restoran premium, kadang kita nggak tahu siapa yang datang kan. Bener nggak? Kalau lu standby di sana, misalnya contoh tiba-tiba orang super penting datang nih, tanpa reservasi walk-in, sama lu kenal nih orang, lu bisa langsung kenalan kan? Bener nggak? Kayak, Pak, gue lihat lu keren banget nih Pak, I'm a big fans of yours. Kita boleh nggak kenalan Pak? Ini Bapak nanti kalau misalnya kalau ada bikin acara, ada apa-apa, Bapak kontak saya aja Pak, Bapak gak usah ke host apalah, kontak nomor pribadi aja saya Pak. Biar cepat gitu. Nah itu kan ada sense of, wah personal banget nih. Exactly. Itu yang menurut gue membedakan sih men. Iya that's another part of F&B yang very tricky sih. Lu kalau lu itu build-nya harus by experience. Betul. Pertama lu harus ada knowledge service juga, ngomong sama orang yang enak gitu kan. Gue gak have that experience kan. Gue very little experience. Gue dulu di kitchen aja gitu kan. Baru-baru inilah paling 4 tahun terakhir ngobrol sama tamu gitu kan. Kemarin di Bura-Bura, di habis cocktail bar gue guys. Jadi hari itu di klub mana gitu ada DJ terkenal main. Gak tahu kenapa dia ke Bura-Bura. Nongkrong aja gitu di depan. Yang kasih tahu juga temen gue. Ray, kan DJ namanya DJ Orjan Nilsen. Terus kayak itu kan Orjan Nilsen. Hah? Oh iya anjing gue bilang. Gila kenapa ada DJ superstar ke bar gue nih di hidden game entah di mana gitu kan. Terus kayak ternyata dia sama tamu reguler yang emang kayak jadi LO-nya gitulah. Nemenin gitu. Terus kayak
sapa dong. Oh oke. Ya akhirnya gue sapa. Tapi sapanya kan gue nyari momen gitu kan. Gimana gitu kan. Gue kasih koktail dulu deh. Suruh koktail. Suruh mixologis kita ngomong dulu. Terus habis itu gue setel lagunya bro. Setelnya dia. Lagu dia gue setel dulu. Terus kan dia kan, hi this is my song. Terus habis itu gue bilang, hi thank you for coming gitu segala macam. Ya kalau misalnya kapan-kapan siapa tahu lo mau main di sini gue. Gitu. Sebenarnya nggak mungkin sih tadi kayak. Iya tapi ya itu yang kita omongin tadi kan, to make some guests feel special itu part of the job buat marketing juga, bukan cuma buat naikin sales berarti kan. Yes. Terus lo di dunia corporate lo total berapa lama sebelum terjun ke sini? 8 tahun kurang lebih di dunia corporate. 8 tahun. 8 tahun ya. Tapi apakah sebelum kita ngomongin perbedaannya nanti dan tantangannya sendiri, tapi apakah lu dalam 8 tahun itu kayak emang udah lu waktuin dan lu mau nunggu momen yang tepat untuk masuk lagi ke industri? Pasti. Karena gue inget pertama kali gue masuk ke dunia corporate, gue selalu bilang sama diri gue sendiri, gue punya long term goal. Long term goal gue itu gue pengen build my empire lah, F&B empire ke depannya. Amin banget gitu. Semoga on the right track ya. Nah, jadi ketika gue masuk itu, gue udah punya ancang-ancang gitu loh, bahwa in every career that I take, someday itu pasti gue cabut. Jadi gue selalu ada kasih kayak sort of like stopwatch gitu loh. Kayak gue misalnya gue di satu role itu udah 1 tahun 2 tahun. Gue udah dapet apa yang gue mau, gue udah harus move gitu loh. Kalau gue udah nggak dapet hal baru lagi, if I demanded the company maksudnya udah nggak bisa kasih that sort of knowledge yang gue mau, ya gue harus cari lagi. Iya, dan menurut gue ini juga penting mungkin buat pendengar-pendengar yang ada orang corporate juga. Ini salah satu, gue bukan bilang tips lah ya, apa yang gue kerja, apa yang gue alamin sendiri. Kadang kalau di company itu, ini lebih ke career planning ya. Career planning, whether lu di company atau di kerja sendiri juga. Sometimes you need to let the world know apa yang lu mau. Lu gak bisa kekepin itu sendiri. Dalam artian gini, gue ambil contoh ya. Di sepanjang karir gue di corporate, itu gue 8 tahun. Gue sangat bersyukur. Dan gue bisa bilang, maybe I'm the only one yang masuk ke company yang super besar. Tapi gue bisa ngedirect karir gue sendiri. Gue mau kemana. Itu susah banget loh. How? Karena biasanya gini. Karena biasanya kalau di corporate kan udah ada jalan. Benar, udah jalan dong. Lu ikutin kan. Gue bisa ngedirect karir gue. Gue mau kemana. Gue bisa, bukan put pressure to HR lah ya. Tapi sebenarnya gue membantu HR. Iya, lu bantu company-nya juga gitu. Kenapa? Karena bayangin, company itu ada 1.500 orang. Ya, marketing, I don't know, 100-200 orang sendiri. My God. Ya, itu banyak banget talent kan. Nah, kalau talentnya itu cuman diem-diem baik, ya kayak HR nanya, aspiration lu kemana? Oh, saya yang penting mau di marketing aja deh. Kurang spesifik, bro. Saya happy di sini. Gitu. Saya happy di sini. Oh ya udah HR, lu happy? Ya udah, di sini aja gitu kan. Tapi gue setiap kali gue ketemu HR, gue selalu bilang, Pak, Bu, saya mau ke sini, bisa nggak? Oh, belum ada celahnya. Oh ya udah, saya nunggu. Tapi kalau ada, tolong kasih tahu gue. Gue selalu kayak gitu. Dan itu sebenarnya juga sah-sah aja sih lo ngomong gitu ke HR kan. Bahkan tugas dia juga salah satunya untuk kayak supaya timnya itu merasa terinspirasi dan punya goal, punya drive gitu kan. Betul. Dan sebenarnya itu membantu HR. Karena HR jadi tahu, misalnya mereka kan juga punya KPI. Every talent itu harus udah dipikirin kan, career progressionnya seperti apa. Misal contoh comes to my name gitu, Ono. Oh, Ono mah udah pasti tahu, dia maunya di sini. Ya udah kita cariin, gampang toh. Daripada misalnya Ray maunya apa? Oh, dia seneng kok di marketing. Aduh, marketing ya? Ya udah deh. Apa aja yang penting marketing ya. Nah gitu loh. Jadinya lu mau ditempatin di contoh personal care, lu mau ditempatin di home care, deterjen, lu iya aja gitu loh. Padahal belum tentu itu passion lu atau something yang lu love doing gitu loh. Exactly. Gitu sih. That's a good itu. Experience to tell. Makanya untungnya gue selama 8 tahun gue berkarir, itu gue selalu jalurnya itu di F&B terus. Makanya passion itu selalu ada. Kembangin terus gitu. Nah,
how does it start deh? Ini lu masuk ditawarin terus Di mana nih? Toma dong. Oh di Toma. Di Toma menurut gue apa ya, semuanya momentum ya bro ya. Momentum. Gue inget tahun 2021 itu kan masih COVID ya, masih ada Delta. Gue inget Delta atau Omicron gitu. Nah itu gue memberanikan diri mulai konten. Mulai personal brand. I remember. Yes. Gue inget tanggal 31 Januari 2021 gue mulai konten gitu kan. Ya dengan dukungan istri gue juga dan segala macam. Lu harus konten. Kenapa? Karena ya lu punya resourcesnya, lu punya experience-nya, lu pernah di kitchen, lu pernah di fine dining, lu pernah corporate lagi. Jadi maksudnya komplit dah gitu kan. Ya bisa dibilang komplit lah ya. I'm still learning. Cuma masalahnya gue pikir, oh ada nggak ya orang F&B yang kayak gue? Kalau dipikir-pikir kayaknya gue sendiri gue belum nemu gitu loh. Yang maksudnya pernah ada di experience operations, restoran, at the same time di corporate juga pernah gitu loh. Nah gue pikir, oh coba deh, let's try ngonten. Nah ternyata it works gitu. Ada audience appreciate lah what I do gitu. Gue rajin konten. At one point last year, itu gue udah decided, wah ini kayaknya harus ada gebrakan lagi nih gitu loh dari segi kontennya gue, dan at the same time my dream nih yang masih belum kejadian gitu kan. Nah long story short, ada opportunity itu, gue di approach sama my good friend juga untuk kayak yaudah kita bikin bareng deh. Lu mau bikin kan? Yaudah gue bikin deh. Kita bikin bareng. Ya udah. Oke. Nice. Gitu. Jadi dan gue ketemu temen gue ini juga, partner gue juga sekarang, itu juga dari sejak gue konten baru gue ketemu dia. Kalau gue nggak konten, gue nggak akan ketemu dia. I see. Iya, exactly guys. Itu yang sering gue omongin. Kalau lu mulai sesuatu, anything, doing that you're passionate about, that you love gitu, lu nggak bakalan tahu dibawa kemana jalannya. Gue waktu mulai bikin podcast itu nggak tahu gue bakal ketemu Ono gitu loh. Ya kan nggak tahu kita bakal Ono bikin restoran terus kita nanti pop up kerja sama. No, who knows? Tapi ya itu dia, mulai dulu. Gitu kan. Kayak setahun yang lalu, men, gue nggak kepikiran gue punya restoran, men. Exactly. Nggak kepikiran, gitu loh. Wow. Iya, makanya kalau menurut gue, ya that's the magic of apa ya, loving what you do dan lu beneran go at it. Fokusin gitu loh, kerjain aja gitu loh. Betul. Karena kadang resultnya itu nggak datang. Nggak langsung gitu. Oh my God, kalau ngomongin result podcast ini ya, oh my God guys, gue dulu awal tahun gue sampai mau 2 tahun aja masih temen gue, nggak ngomong ke gue, tapi ngomong ke temen gue yang ngomong kayak, jadi ngapain sih bikin podcast gitu, emangnya ada duitnya ya? Kagak ada gue bilang, waktu itu sih kagak ada gue. Dan gue nggak tahu duitnya dari mana. Gue seumur hidup di restoran kok, gue bilang. Tapi ternyata ya if you do it konsisten, itu konsisten penting. Komitmen buat konsisten itu jadi ya pasti ada. Lu nggak pernah tahu deh. Yes. Nggak pernah tahu gitu. Jadi ya itu moral of the story tadi. Nah ngomongin nextnya itu kan udah pasti lu di retail perusahaan besar banget, terus abis itu lu masuk and start building your dream in the F&B industry. Itu kan ada perbedaannya nih. Betul. Ya kan? Perbedaan pasti banyak, gue tahu gitu. Tapi apa yang penting yang bisa diaplikasikan deh? Iya. Kalau menurut gue satu hal yang penting ya, yang gue pelajari banget, beda banget itu mungkin ada 2 hal. Satu hal adalah structure thinking. Okay. Dan kedua adalah strategic thinking. 2 hal itu menurut gue kalau seseorang belum pernah di dunia corporate atau di dunia manajerial sebelumnya, itu akan susah dapatnya. Gue kasih contoh ya. Contoh structure thinking. Di company besar itu kan kita sudah terbiasa dengan sistem. Sistem. Ketika sebuah masalah datang, itu kita udah punya SOP-nya cara untuk ngebedah masalah ini seperti apa gitu. Kayak the way we talk, itu udah punya ngomong A dulu, habis itu B, habis itu C, habis itu D gitu. Nah itu kan structure thinking. Dan itu menurut gue belajar banget
di 8 tahun gue di corporate. Yang help me a lot ketika gue bikin brand restoran sendiri. Oke. Karena yang namanya restoran itu kan, apalagi kita ngomongin mau opening restoran ya. Yeah. You know lah, the hectic. Seperti apa. My God. Kayak on a hourly basis, lu harus solve berapa banyak masalah. Exactly. Lu harus make berapa banyak decision dalam satu hari gitu loh. Apalagi lu mau opening restoran. Dan kalau lu gak bisa berpikir terstruktur, lu gak bisa memprioritasin mana masalah yang harus dikerjakan dulu, mana yang oke, ini gue bisa delay 2 hari, 3 hari, akan stres kan, akan overwhelm, kayak oh shit everything, gue kerja sampai lembur sampai malam, belum selesai nih masalah, you know. Dan kadang itu bukan masalah, the issue itu bukan di masalahnya banyak, tapi kayak kita enggak make prioritization gitu loh dalam masalah-masalah itu. Setuju, kadang khususnya di F&B karena ya khususnya sebagai owner dan operator gitu ya, lu kadang segitu banyak masalahnya. Kan F&B owner guys itu kerjaannya cuma matiin api. Matiin api. Oh udah mati. Oh ada api lagi. Matiin. Iya. Yes gitu. Kemarin siapa ya? Aston. Foundernya Common Ground. So outletnya banyak. Kerjaannya F&B owner dia bayangkan kayak sebagai gini. Ini gelas. Tadi gelasnya geser nih. Lu pindahin lagi. Iya. Lu geser lagi ke sini. Lu pindahin gitu aja kan tiap hari gitu. Analogi yang excellent gitu. In a nutshell benar. Yes. Benar banget. Nah jadi kadang kalau misalnya kita tidak ada structure thinking itu, sistem itu apa ya namanya, jadi mumet pala gitu kan. Mumet. Lu gak ada yang bisa masuk, terus udah ada berantakan semuanya gitu. Benar. That happened to me juga gitu. Nah lu gimana cara lu untuk ngejabarin, apa lu note down, ada di to-do list lu, masalah-masalah lu apa gimana caranya? Jadi gue selalu mungkin banyak productivity system masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Nah kalau gue karena udah terbiasa di corporate, gue everything gue jot down di note laptop. Oke. Iya, gue even sespesifik karena gue 8 tahun di corporate itu kan gue pakai Microsoft. Ketika gue resign, gue mau beli laptop yang memang Windows. Even sampai email gue nggak pakai Gmail, gue pakai Outlook. Oke, karena udah saking karena gue udah terbiasa corporate-nya gitu ya. Jadi gue pakai Outlook, gue beli Microsoft 365 gitu loh. Oke. Kenapa? Karena gue nggak mau ada learning curve itu lagi. Misalnya gue on my productivity, gue udah sangat forte ngerjain hal yang seperti itu, pakai Microsoft, pakai note-nya Microsoft, sticky note, gue langsung apapun, misalnya hari ini kita ada meeting apa, gue langsung jot down di laptop dan segala macam. Nah gue nggak mau hal itu gue belajar dari lu belajar lagi. Iya, jadi biasa gue tulis dulu di note, note in kata-kata kunci. Abis itu gue orangnya langsung masukin ke kalender. Iya, sama kayak gue. Sama ya? Gue sama. Kalau gue masukin, gue catat di note, langsung gue pindahin ke Google Calendar. Kalau gue Google Calendar. Iya, karena setiap hari pasti the first thing I do itu buka kalender. Yes. Ya udah tuh ada berapa? 15 to 20 list biasanya harus gue kerjain. Nanti gue prioritas dulu. Ini bisa ada yang di besok gak ya? Gitu. Apa ini harus yang mana duluan? Bener. Ya kayak gitu kalau gue. It will help a lot. Coba deh. Gue khususnya karena gue banyak banget kenal chef-chef yang lagi mau buka restoran gitu. Tapi kebanyakan kayak gak tahu karena first time. Dulu gue juga begitu. Kagak tahu mulainya dari mana bro gitu. Tapi kalau lu ada list itu gitu, in anything you do, ya lu bisa lebih kerjanya lebih sistematis gitu. Betul. Loh. Dan lu gak ngelakuin 2 hal dalam satu waktu gitu. Benar. Dan gue salah satu hal yang gue belajar dari partner gue juga, itu gue pakai salah satu aplikasi namanya Asana. Iya. Itu helps a lot. Apalagi untuk orang marketing. Dan orang operasional. Kenapa? Karena di Asana itu nanti mungkin bisa dicek ya. Ini bukan sponsor ya. Bukan. Karena gue beneran share. Tapi kalau mau sponsor boleh. Asana rich. Nah, jadi di Asana itu dia aplikasi productivity. Sebenarnya task management tool, task management application lah, sistem. Jadi misalnya kita di Toma kita bikin itu udah per divisi. Jadi dia itu kayak dashboard, isinya semua task yang lu mau kerjakan, lu bisa masukin di sana. Lalu nanti bisa pin, misalnya task marketing sosial media, ini assign ke A. Kita lagi nanti ada kitchen takeover. Perintilannya kan banyak kan? Banyak. Itu gue udah plotin. Misalnya si A ngerjain
ini, Iya. si B ngerjain ini. Yang harus list follow up-nya apa? Iya. Finalin menu, kejar lu menu gitu kan. Betul, Finalin betul. menu, itu ada deadline-nya. Iya. Abis itu menu kelar, kontak ke brand untuk mastiin ini oke nggak menunya dengan apa yang lu support, contohnya gitu. Ketiga, poster harus jadi kapan? Kita harus post kapan? Post harus masuk ke ads kapan? Iya. Dan sampai ke hari-harinya apa yang harus disiapin in terms of operations, itu detail di sana. Kita tulisin dan kita udah kasih PIC-nya. Ini A, ini B, ini C dengan detail deadline-nya di hari apa aja. Nah, kalau gue orang operation itu mungkin cocok kali ya. So, gue tough-nya my to do list itu udah kelar. Gue sekarang masalahnya to follow up. To follow up ke tim. Kadang-kadang gue skip. Kalau tim gue skip juga kadang-kadang karena kerjaan banyak. Udah. Ya udah. Tiba-tiba minggu depannya, iya itu gimana gitu kan. Iya ada follow up actionnya juga harus dicatat, betul. Iya. Oke, itu structure thinking. Iya. Nah kalau strategically juga menurut gue penting. Apalagi misalnya kita building brand dari nol. Kita kan bukan operator restoran yang misalnya kita ngambil brand dari luar, kita jadi masuk franchiser, kita gedein di Indonesia, kan bukan kayak gitu. Kalau gitu kan enak. Lu gak usah pusing-pusing mikirin brandnya lagi. Betul. Ada brand guideline-nya. Mereka udah ngerjain brand buildingnya udah sama mereka lah. Aman lah. Basically lu tinggal maintain. Operationsnya kuatin, service oke, ya udah gitu kan. Tapi mahal itu biasanya. Tapi mahal. Nah, kita kan build from zero nih. Nah, build from zero juga kalau namanya bikin brand, itu kan kita harus sebenarnya nggak segampang, oke deh bikin brand namanya apa aja terserah lo gitu loh. Yang penting gue mau launch 3 bulan lagi. Gak segampang itu guys. Harus kita mikir, oke lu kedepannya mau apa dulu. Gitu loh. Secara grup, beda ya. Ini orangnya grup atau lu beneran independen, memang nyari cash flow dari sini. Beda. Kalau lu misalnya kayak kita itu kan grup. Grup itu kita harus berpikir 2-5 tahun, mungkin 10 tahun mendatang itu seperti apa, mau dibawa kemana nih grup gitu loh. Apalagi namanya kita lifestyle. Karena belajar dari kakak-kakak kita yang memang udah lebih senior, yang udah 15-20 tahun di industri, backbone ownernya itu biasanya mereka udah tahu apa yang mereka mau. Mereka yang ngeset apa ya, color itu gitu loh. Ini color grup gue ini seperti apa, tone and mannernya mau seperti apa. Nah itu kan lo harus berpikir strategis dong, untuk bisa ngerti cara berpikir seperti itu. Nah makanya itu menurut gue, itu gue belajar banget di corporate. Kan di corporate kan apalagi marketing di corporate itu adalah the brain behind the business. Kita yang menentukan arahnya ini brand mau dibawa kemana. Misalnya lagi ada tren salted egg. Tahun depan kita bikin gak salted egg nih? Produk salted egg gitu kan. Bikin gak? Nah sesuai gak timelinenya? Nah kita yang nge-brief, kita jadi project manager. Itu nanti baru tim operations, tim pabrik, production, R&D semuanya tuh ngikut. Jadi makanya karena gue udah terbiasa nge-manage project-project seperti itu ngebantu banget pas gue bikin restoran men. Ngebantu banget. Do you find it easier karena itu yang dulu lu beli, yang dulu lu kerja itu company besar dan sekarang Toma kayak baru satu nih. You find it easier? Lebih gampang gak? Easier, tapi lebih detail. Itu bedanya. Kalau dulu di corporate kan detail mungkin ada yang ngerjain, karena timnya gede banget. Jadi udah lu nggak usah worry lah, detail udah pasti capcus lah, ada yang bisa kerjain. Lu cuma perlu kasih direction. Tapi kalau di bikin brand baru, wah, you set everything from zero gitu loh. SOP lu yang ngeset, taste lu yang ngeset, lu ngebrief agency lu yang ngebrief, ngecek kerjaan mereka lu yang ngecek, semuanya. Gitu loh. Dan lu harus bertanggung jawab sama ini yang lu kerjain ini, itu beneran bisa dapetin duit apa enggak? Itu menurut gue beda banget. Dan what's the strategic thinking then untuk Toma sampai lu konsepin seperti sekarang gitu? Ya, untuk Toma sendiri mungkin bagi listener yang belum pernah mampir gitu ya, nanti one day mampir ya. Nah, jadi Toma itu adalah kita itu konsepnya gastrobar. Ini lagi happening nih gastrobar ya. Jadi sebuah tempat makan yang minumnya juga enak-enak. Ya, jadi restoran and bar yang menu restorannya sendiri, menu makanannya sendiri
itu top notch. Ya, your friend Nico, you know lah. Iya. His taste. Tidak usah dipungkiri lagi lah. Keenakan, maksudnya tangan dia. Iya, aman pasti. Bikin makanan gitu kan, operation gitu. Dan top notch gitu loh. Jadi bukan, it's not an average food. Oh man, gue rekomen wagyu empal gentong. Enak banget tuh. Gue udah makan burger 1 padahal, terus habis itu dikasih enak sama gyoza ya, okonomiyaki style. Oh my god, that's so good man. Itu sama whiskey or cocktail. Really good ya. Top notch. Yeah. Nah, jadi makanannya kita udah punya Nico yang nge-konsepin very good. Dan kita di bar juga very serious. Karena koktail kita itu our bartender, head of bartender itu juga someone with pedigree ya kan. 7 to 9 years experience di luar gitu. Dia pernah di di France, pernah di Vietnam. Okay. Kita collab bareng untuk bikin si Thoma Brasserie ini. Makanya what you can expect ketika datang adalah 360 experience apapun itu ya. Gue bisa guarantee itu top notch. Ya. Servisnya oke. Cocktails delicious. Gue kemarin yang lu kasih gue yang ada cincau lah. Iya, cincau lah. Itu enak loh. Keren ya. Hijau gitu minumannya tapi enak. Ya makanannya tidak usah dipungkiri lagi gitu kan. Jadi menurut gue itu yang something new lah di F&B scene di Indonesia, apalagi di Jakarta gitu ya. Jadi bukan hanya makanannya enak doang atau minumannya enak doang. Jadi kita mencoba dua-duanya ini enak. Yang gue juga mau nanya sama lu. Sekarang tuh restoran baru ya, udah jarang loh yang kayak Thoma. Oh ya? Ya. Seriously? Kalau gue bilang, Oke. Dari segi konsep ya, karena menurut gue sejak pandemi sih, lu lihat restoran buka tapi the size aja kayak, ini restoran baru ya gue ngomong, size itu kayak Thoma, dengan selection of drinks dan selection of foodnya kayak Thoma itu udah jarang. Biasanya sekarang orang buka lebih kecil. Speakeasy bar. Iya, gua buka speakeasy bar. Kadang berkonsep gitu loh, Italia aja. Udah jarang yang kayak restorannya besar banget, komplit dengan live band apa segala macam, gitu loh. Nah itu strategic thinkingnya apa? Apa kalian mau mengambil semua market kalau bisa apa gimana? Gitu? Nah kita lihat kan kalau industri F&B itu kan sebenarnya nggak jauh-jauh dari location lu di mana kan bro, benar nggak? Yeah. Jadi before we build Thoma, kita memang dapat spot ini very good, very prime gitu kan. Oh, prime banget, gila. Di jantung Sudirman. Jantung Sudirman. Kalau lihat Sudirman pasti kelihatan. Yes. Pasti kelihatan. Nah, jadi kita pertama the strategic move lah ya kita bilang. Yang kita lakukan adalah kita analisa dulu nih customernya siapa sih, potential customernya. Yeah. Karena gue percaya 8 tahun gue di marketing, kalau lu mencoba nge-targetin ke semua orang, artinya lu gak targetin siapapun. Betul. Iya, gue berasa juga gitu. Iya, lu kalau kayak, gue mau A, B, C semuanya. Men, lu maunya siapa sih gitu. Lu maunya target ke siapa. Karena jadinya, gini, konsumen, apalagi kita kan konsumen ya. Kita punya attention span yang sangat pendek. Sangat-sangat pendek. Apalagi dengan zamannya sosial media. Punya TikTok yang beneran lu gak suka tinggal swipe, gak suka tinggal swipe kayak gitu ya. Jadi attention span orang kan pendek banget, microsecond gue bilang. Nah, gimana caranya lu bisa grab that attention fast? How you can grab that attention fast adalah communication lu harus beneran laser fokus. Lu mau target ke siapa? Tone lu apa? Message lu apa? Harus clear from the very beginning. Nah, itu yang coba gue di Thoma terapin. Oke, dengan cara? Contoh aja. Contoh aja. Karena kita lokasinya itu di Sudirman, diapit oleh Office Tower gitu. We know from the very beginning, ini targetnya pasti orang-orang kantoran. Jadi kita bikin program-program kita, makanan kita, service kita, itu yang bisa cater to their needs. Gue ambil contoh. Dari menu makanan sendiri, kita tahu bahwa karena ini orang kantoran, kita banyakin menu-menu yang individual. Because a lot of people want to have a quick lunch kan. Quick lunch, gue cuma punya waktu sejam max lah, 45 menit max. Kalau duduk di restoran, full service restoran gitu ya. 45 menit max, gue harus naik ke kantor lagi. Oke. Kita bikin itu gitu loh. Individual gitu individual, kayak lu makan empal gentol. Iya, empal gentol, nasi, sambal, pacar, kan, udah gitu. Tapi yang premium. Premium taste.
Nah, tapi at the same time kita tahu kalau yang namanya kantoran itu pasti nggak jauh-jauh dari office gatherings, meeting dan segala macam. Nah, program-program yang kita bikin pun kita coba tailor ke sana gitu loh. Untuk yang big group gathering di Thoma juga kita bisa fully book, bisa, maksudnya book for private sehari, setengah hari itu bisa. Because we know ada demand itu. Iya. Dan menu-menu makanannya juga itu ada yang big plates gede juga. Kayak kita ada ada karubi, ribs 9 potong itu bisa bagi berlima, 6 gitu ya. Itu enak sih. Iya. Yeah, very Terus nice. ada tomahawk steak juga yang bisa benar di sharing 5 orang, 6 orang. Nah, itu dari segi makanan. Yeah. Dan dari segi promotions itu juga kita coba tweak it in a way biar cocok sama mereka. Jadi contoh untuk meeting kita ada promo dessert plus coffee 99.000. Oke. Ya, itu untuk cater, yang mau duduk yang ngobrol duduk meeting. Karena kita tahu kalau restoran itu kan, lu nggak bisa expect setiap jam itu rame kan, no. Apalagi impossible. pas bridging hours jam 2 sampai jam 5, ya itu pasti restoran relatively sepi di mana-mana juga. Yeah. Dan ya you need to activate that gitu loh. Nah, makanya kita bikin itu dan kita juga ada bikin gin situation namanya. Jadi gin and tonic kita is di toniknya kita bikin sendiri. Tonic waternya kita bikin sendiri. Okay. Ada flavored, jadi ada chrysanthemum, lychee, tonic. Ginnya bisa milih, ada Bombay dan lain-lain. Lu bisa milih sendiri. Jadi lu bisa custom made your own gin. Dan kita bikin buy one get one. I see. Yeah. Itu hari apa itu? Itu everyday. Everyday? Everyday. Oke. Nah, makanya hal-hal itu menurut gua bisa kepikiran. Kalau kita beneran tahu target market kita siapa. Oke. Iya. Sama kita juga ada entertainment. Jadi kayak band every Thursday and Friday. Sama DJ every Saturday. Because we know orang yang namanya kalau udah pulang kantor. Karena gue sendiri orang kantoran. Man, lu kalau udah Jumat. Lu pengen kayak, man, I want to break free, man. Iya. Lu pengen kayak lepas dulu lah. Lepas aja gitu berapa loh. jam ya. Kayak kita kasih band yang oke banget. Taruh di Thoma. Ya, you guys have fun di sana gitu loh. Nice, man. Yeah. Visit Thoma, guys. Especially pop up gua ya sama itu tolong datang ya 25 26. Yes. Konsepnya lunch nih. Lunch. Trying something new ya. Trying something. Ya. Gua juga belum pernah, man. Pop up lunch should be fun. Jadi come to Thoma, cobain makanannya or definitely gua bakal coba itu gin toniknya. Gin situation. Gin situation. Win-win situation. Okay. Good luck bro for all your projects. Gue tahu your dream is still big nih. Your empire is building nih, baru pondasinya doang kan. Good luck with that. Thank you, man. Gue juga udah belajar banyak banget tentang marketing and branding sama lo. And ya nanti sering-sering datang lah ke sini, gue undang lagi. Sure. Kita harus belajar banyak guys, kita kupas deh. Sharing lah bro. Udah pengalamannya si Ono. Oke, seperti biasa guys, jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast. Kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Thank you banget udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Ono. Jangan lupa main-main ke Thoma, follow IG-nya. IG-nya yang kalau harus kalian follow itu Thoma Brasserie. Dan juga IG-nya Ono di Gastronomoe. Di sana juga ada tips and trick. Cerita pengalaman Ono di dunia marketing. As always guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, No.